Nama lengkap saya Abednego Abu Arifin. Lahir tanggal 19 Januari tahun 1921. Tempat tinggal sekarang adalah di komplek perumahan Dawuhan Asri, ya, Kecamatan Padamara. Jadi setelah Persiba Bandung Lautan Api, ya, saya kan mempertahankan dan merebut kota Bandung dari penjajah. Saya mempertahankan sekitar 4 bulan, 5 bulan. Nah, setelah itu saya kembali ke Jawa Tengah, langsung ke Yogyakarta. Lalu di Yogyakarta saya masuk ke Mobile Batalion Polisi Militer. Jadi dengan demikian saya adalah termasuk polisi militer pertama. Nah, di dalam Mobile Batalion Polisi Militer yang batalion, tetapi disamakan dengan divisi, yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Santoso. Itu ada Mobile Batalion Polisi Militer, itu ada 3 kompi, ya. 3 kompi. Kompi 1 Kapten Cokro Pranolo yang pernah menjadi Gubernur Jakarta Raya, yang panggilannya Noli. Nah, kemudian kompi 2 adalah Kapten Slamet Sumantri. Kompi 3 adalah Kapten Susatyo. Nah, saat itu saya masuk ke kompi 3, yaitu kompinya Kapten Susantyo. Jadi tugas mengawal Presiden Soekarno di istana. Tapi kemudian pemikiran Suparjo Rustam, karena Suparjo Rustam berasal dari Banyumas, yaitu Desa Sokaraja, dan saya berasal dari Purworejo Pelampok, Banyumas, dan Panglima Besar Jenderal Sudirman juga berasal dari Banyumas. Nah, oleh karena itu saya atas inisiatif daripada Suparjo Rustam, saya khusus mengawal Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi tidak lagi mengawal Istana Presiden. Nah, dari Mobile Batalion Polisi Militer yang satu kompi Susatyo, tugasnya hanya di tempat, yaitu mengawal istana di Yogyakarta. Tetapi kalau kompi 1 dan kompi 2, pimpinan Kapten Cokro Pranolo dan Kapten Slamet Sumantri itu biasa diruling. Jadi 1 bulan mengawal Panglima Besar di tempat, nanti diganti dengan yang istirahat di asrama. Kemudian yang dari habis mengawal Pak Dirman itu berangkat ke medan perang untuk maju bertempur. Nah, ini selalu digilir, ya. Jadi kalau yang dari medan perang nanti istirahat di asrama, kemudian setelah istirahat di asrama ganti mengawal di tempat tinggal Pak Dirman. Dan nanti terus begitu, ya, gantian ke medan perang, istirahat di asrama, lalu pengawalan di tempat
Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, itu. Saya sebagai mobil batalion polisi militer, ya dalam pengalamannya berulang-ulang di medan perang. Ya. Di Jawa Barat nanti udah diganti, kemudian medan perang saya bertempur di medan perang, yaitu di Sumowono, Kaloran, Parakan, Bejen, Biting, dan seluruh Kabupaten Temanggung. Itu medan perang saya dulu. Satu pengalaman di medan perang di Temanggung, pada waktu itu pasukan saya itu bertempur dengan pasukan batalion pimpinannya Mayor Mahmud dari Tentara Masyarakat di bawah pimpinan Partai Komunis. Nah, pasukan saya bertempur di situ. Nah, akhirnya teman saya, Komandan Kompi 2, Kapten Slamet Sumantri gugur di situ. Ya. Tetapi ya saya dengan beberapa teman banyak yang selamat, tetapi juga banyak yang gugur. Sampai masuk di dalam agresi militer Belanda yang kedua, di mana pagi jam 6 tentara elit Belanda mendarat di sekitar lapangan terbang Adi Sucipto. Nah, setelah mendarat di sana, lalu kontak senjata antara teman-teman yang mengawal bandara Adi Sucipto itu. Tetapi oleh karena kekuatan yang tidak seimbang, dalam waktu pendek, Belanda menguasai bandara Adi Sucipto. Nah, saat terjadi pertempuran di situ, kita semua ya, dari TNI, polisi, mahasiswa, karena itu hari Minggu ya, itu tidak curiga kalau itu sedang ada pertempuran benar. Nah, sebab sebelumnya mata-mata Belanda sudah menyiarkan bahwa nanti hari Minggu, ya, hari Minggu itu akan terjadi latihan peperangan dari TNI. Jadi kami yang ada di kota Yogyakarta tidak curiga bahwa itu Belanda mendarat. Ya. Tetapi setelah kita melihat dua pesawat terbang, satu pesawat terbang pemburu sama yang satunya bomber, itu lalu terbang di atas kota Yogyakarta. Ya. Sambil memuntahkan peluru secara babi buta dan juga dengan jatuhkan bom di dua tempat, baru kami sadar bahwa itu Belanda lah ya yang menyerang. Ya. Belanda mengkhianati gencatan senjata. Ya. Itu terjadi pada bulan Desember dalam suasana Natal. Ya. Nah, setelah Belanda mengadakan konsolidasi pasukannya, lalu dua pasukan elit Belanda bergerak menuju pusat ibu kota. Yang satu pasukan ditugaskan untuk sampai ke istana, menangkap Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa petinggi pemerintah Republik, termasuk dari Komodor Surya Dharma juga tangkap. Kemudian satu rombongan lagi pasukan Belanda, bukan menuju ke istana Presiden, ya, tetapi menuju ke Bintaran 3 nomor 8, di mana itu tempat tinggal Panglima Besar. Nah, yang bertugas menuju ke Bintaran
itu tugasnya menangkap hidup atau mati Panglima Besar Jenderal Sudirman pada waktu itu. Nah, kami setelah tahu bahwa Belanda bergerak dengan menyerang, pasukan-pasukan kami tidak bisa membalas. Karena apa? Rakyat beramburan keluar dari rumah, lari ke sana ke sini karena tahu bahwa ada serangan dari Belanda. Maka pasukan kami tidak bisa membalas. Karena kalau kami membalas serangan daripada Belanda dengan mengeluarkan tembakan, maka rakyat yang akan menjadi korban tidak sedikit. Jadi kita biarkan, ya. Nah, tetapi setelah jelas bahwa Belanda sudah akan sampai di kota Jogja, ya, lalu Panglima Besar Jenderal Sudirman mengutus ajudan satu, yaitu Suparjo Rustam, supaya pergi menghadap Presiden Soekarno di istana sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang, berangkat dari Bintaran menuju ke istana. Itu perjalanannya tidak lancar. Selalu ada serangan dari udara. Ya. Nah, pada saat ada serangan di udara, Suparjo Rustam itu bersembunyi di belakang tembok atau di bawah pohon yang besar. Nah, setelah dia selamat, sampailah di depan istana Presiden. Tetapi mau masuk tidak bisa. Ditolak oleh teman saya dari Kompi Susatyo yang sedang mengawal istana Presiden, menolak. Sekalipun teman-teman kita itu tahu bahwa Suparjo Rustam adalah ajudan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tapi tetap tidak boleh masuk ke dalam istana. Pintu gerbang terus ditutup. Nah, alasannya kita memang sudah didoktrin di dalam situasi yang darurat kayak gitu, itu satu sama lain harus saling curiga, ya, saling curiga. Padahal tahu bahwa itu adalah ajudan Pak Dirman. Tapi prinsip dari pengawal istana bahwa keselamatan Presiden ada di pundak pengawal. Jadi tidak bisa masuk. Nah, karena tidak bisa masuk, Panglima Besar Sudirman di tempat dinasnya sudah tidak sabar lagi menantikan utusannya Suparjo Rustam kembali. Nah, akhirnya Panglima Besar Jenderal Sudirman manggil Noli Cokropranolo, yaitu Kapten Kompi 1. Panglima bilang, Noli, siap antarkan saya menghadap Presiden di istana. Sediakan kendaraan. Nah, saat itu Kapten Noli, yaitu Cokropranolo, menyiapkan 2 kendaraan. Yang satu sedan hitam, yaitu kendaraan dinas daripada Panglima, di mana supirnya namanya juga Dirman dari Purwokerto. Yang beberapa tahun yang lalu Dirman supir itu meninggal di Purwokerto dan saya yang memimpin upacaranya. Nah, setelah setelah Kapten Cokropranolo menyediakan 2 kendaraan sedan hitam, supirnya namanya Dirman. Di sebelah supir, sebelah kirinya adalah Cokropranolo, Komandan Kompi. Gitu. Kemudian di belakang Panglima Besar dengan Mayor Suwondo, yaitu dokter pribadi Pak Dirman. Ya. Nah, itu lalu satu kendaraan lagi, bak terbuka,
saya isi satu ya hampir 1 per ton lah yang saat itu mengawal di rumah dinas Pak Dirman. Semua mengawal ke istana, naik mobil bak terbuka, jangan saya sendiri ada di dalam bak terbuka juga. Nah, setelah sampai di jalan di mana itu di depan Istana Presiden, pintu gerbang lalu dibuka oleh pengawal. Ya. Sebab pengawal tahu persis bahwa mobil dinas hitam yang datang itu adalah Panglima Besar. Ya. Kan ada bintangnya, ya, ada benderanya. Lalu diizinkan masuk. Lalu Panglima yang naik mobil sedan hitam masuk dengan kami pengawal yang ada di mobil terbuka juga masuk. Lalu sebelum dipersilahkan ya masuk ke satu ruangan yang ditentukan, Profesor Dr. Asikin dia marah kepada Cokro Pranolo. Noli, kenapa? Itu Bapak sakit sudah mengkhawatirkan kok dibawa ke sini. Nanti kalau ada hal-hal ini situasi genting, siapa bertanggung jawab? Sekarang bawa pulang ke Bintaran, kata Profesor Dr. Asikin. Nah, Profesor Dr. Asikin adalah yang pernah mengoperasi paru-parunya Pak Dirman. Ya. Tapi Kapten Noli bilang, silahkan profesor sendiri yang menghadap Panglima, saya nggak berani. Nah, profesor sendiri juga tidak berani menghadap Panglima untuk pulang ke Bintaran. Ya. Jadi menunggu supaya bisa ketemu dengan Presiden. Nah, saat itu Presiden Soekarno sedang memimpin rapat darurat. Ya, setelah mengerti bahwa serangan Belanda sudah sampai ke ibu kota, yaitu di depan istana. Lalu Presiden Soekarno dalam memimpin rapat darurat itu sangat sulit karena para menteri tidak berada di tempat, karena hari itu hari Minggu. Bahkan Wakil Presiden Muhammad Hatta sendiri pun ada di Kaliurang. Dan Presiden Soekarno menugaskan Sri Sultan Hamengkubuwono supaya menyusuli ke Kaliurang agar Muhammad Hatta pulang. Nah, disitulah kesulitannya. Tapi Panglima sulit sekali untuk ketemu sebab dalam rapat darurat Presiden tidak boleh diganggu oleh siapapun. Nah, pada saat menunggu di satu ruangan, itu pesawat terbang Belanda, pesawat pemburu menghujani peluru seluruh sarang babi buta seluruh kota Yogyakarta. Sedangkan yang satu bomber menjatuhkan bom di benteng Brandenburg yang letaknya di depan istana. Dan bom yang satu kesasar, jatuh di lempuyangan di pabrik paku. Rupanya dari atas dianggap pabrik paku itu juga markas TNI. Itu keliru. Nah, setelah demikian, ya sulit untuk ketemu dengan Bung Karno. Panglima suruh Noli, yaitu Kapten Pranolo, untuk pulang ke Bintaran untuk membakar semua dokumen yang ada agar tidak jatuh ke tangan tentara Belanda. Jadi apa yang wujud tulisan, kertas, itu dokumen itu semua dibakar. Begitu juga masuk ke kamar pengawal
Ya, kami kan dengan teman yang ada kamarnya juga di sana. Nah kemudian juga apa yang ada di dalam rangsel semua diambil dibakar. Jadi semua ijazah-ijazah kita pada waktu masih keluar dari SD dan lainnya semua habis terbakar. Nah setelah dokumen habis dibakar, Noli ditugaskan membawa Ibu Tilman dengan anak-anak masuk ke keraton. Sebab Sri Sultan sudah menyediakan satu tempat untuk tempat tinggal para keluarga pejuang. Nah, itu. Nah, setelah tugas Noli selesai, membakar dokumen dan mengantar Ibu Tilman dengan beberapa anak-anak ke keraton, dia kembali lapor dengan Panglima bahwa tugasnya semua selesai. Lalu akhirnya Panglima, sudah kita semua pulang ke Bintaran dan kita tinggalkan kota Yogyakarta. Kita keluar untuk pimpin perang gerilya. Jadi pada waktu itu sesuai dengan tanggal 19 ya 48 itu yang ada di peta itu Pak Tilman meninggalkan kota Yogyakarta dengan kami kawal untuk melakukan perang gerilya.